Pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi ASEAN yang ke-42 di Labuan Bajo, NTT memasuki hari kedua. Kepala negara anggota ASEAN hari ini membahas sejumlah agenda. Nah, selain KTT Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle, apa saja topik dalam pertemuan di hari ini? Langsung saja kita tanyakan kepada Puja Lestari dan juru kamera Muhammad Rizky yang berada di lokasi ASEAN Summit di Labuan Bajo. Selamat siang Puja, tadi Presiden Jokowi sudah menghadiri KTT AMTGT. Apalagi agenda lainnya yang juga menjadi fokus pembahasan di hari ini? Ya Ellen, betul sekali bahwa pertemuan AMTGT Summit baru saja selesai digelar. Pertemuan ini merupakan pertemuan subregional antara Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan ini terdapat satu kesepakatan yang diambil, yaitu peluncuran AMTGT Visit Year 2023-2025. AMTGT Visit Year ini merupakan salah satu strategi ASEAN untuk mempromosikan Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand sebagai satu paket destinasi wisata. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah wisata di kawasan. Dan AMTGT Visit Year ini merupakan salah satu dari strategi AMTGT Vision 2036, yaitu di mana di tahun 2036 diharapkan pariwisata lintas negara-negara anggota ASEAN yang berkelanjutan dapat terwujud. Dan dari AMTGT Visit Year ini diharapkan nanti wisatawan yang mengunjungi Indonesia akan juga mengunjungi Malaysia dan juga Thailand dan juga sebaliknya. Dan untuk Indonesia sendiri, AMTGT Visit Year ini merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan pariwisata, terutama di 10 provinsi di Sumatera, karena wisatawan yang akan berangkat dari Indonesia menuju Malaysia atau Thailand akan melewati jalur Sumatera ini. Menparekraf Sandiaga Uno menyebut bahwa peluang ini merupakan peluang yang bagus khususnya untuk mempromosikan Danau Toba dan juga Tanjung Kelayang. Dan juga Jokowi juga optimis bahwa kerjasama ini akan dapat memulihkan sektor pariwisata, karena setelah sempat dilanda oleh pandemi, jumlah wisatawan turun hingga 90%. Namun sejak tahun 2022 jumlah wisatawan mancanegara kembali meningkat, yaitu mencapai angka 900 juta wisatawan. Dan itu merupakan satu kesepakatan yang sudah diambil dalam AMTGT Summit. Selain itu, di pagi ini juga sudah ada satu kesepakatan ataupun isu yang dibahas dalam sesi pembukaan retret KTT ASEAN ke-42 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Dalam sesi retret ini dibahas mengenai implementasi terkait dengan 5 poin konsensus untuk mengatasi konflik di Myanmar. Presiden Jokowi mengaku bahwa Indonesia khususnya melihat bahwa belum ada kemajuan yang signifikan terkait dengan implementasi 5 poin konsensus untuk konflik di Myanmar. Dan juga absennya Myanmar serta sikap Myanmar yang tidak responsif ini juga menjadi bahasan para pemimpin negara-negara anggota ASEAN yang saat ini juga tengah membahas langkah diplomatik apa yang harus diambil oleh ASEAN sehingga ASEAN dapat membantu Myanmar untuk mengatasi konflik dan juga menciptakan perdamaian di kawasan. Sehingga itu merupakan dua kesepakatan yang sudah diambil pada pagi hari ini. Sementara itu saat ini juga baru saja dimulai pertemuan terakhir, yaitu BIM-EAGA Summit. BIM-EAGA Summit ini merupakan pertemuan subregional antara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina. Kali ini pertemuan BIM-EAGA dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia, dan salah satu topik yang dibahas ialah kolaborasi sektor maritim di keempat negara tersebut, sehingga diharapkan dengan adanya kolaborasi di sektor maritim nantinya akan meningkatkan kelancaran distribusi logistik di kawasan dan juga menjadi pusat logistik di dunia. Meskipun sesi BIM-EAGA Summit ini tertutup, namun nanti pada pukul 13 waktu setempat, Presiden Joko Widodo akan mengadakan konferensi pers dan menyampaikan apa saja kesepakatan yang sudah diambil di KTT ASEAN ke-42. Demikian Ellen, kembali ke Anda. Apakah ada informasi kira-kira pukul berapa atau kapan nantinya Presiden Jokowi akan menyampaikan seluruh poin-poin kesepakatan dari hasil KTT? Ya, Ellen dan juga pemirsa, saat ini kami tengah menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo karena Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengadakan konferensi pers pada pukul 13:15 waktu setempat. Yang ini artinya apabila di waktu Indonesia Barat atau di Jakarta akan berlangsung pada sekitar pukul 12:15 siang. Dan nanti Presiden Joko Widodo akan membahas semua kesepakatan yang sudah diambil oleh para pemimpin negara anggota ASEAN dari rangkaian pertemuan KTT ASEAN yang sudah dimulai dari tanggal 7 Mei hingga tanggal 11 Mei hari ini. Mari kita tunggu dan kita simak seperti apa kesepakatan-kesepakatan yang sudah diambil di bawah keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023. Kita nantikan siang pukul 1 siang. Terima kasih Puja Lestari dan juru kamera Muhammad Rizky melaporkan langsung dari Labuan Bajo, NTT. Selamat kembali bertugas.